Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adha Nuriansyah dalam mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Mercubuana. Puji dan syukur saya panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya saya dapat membuat video ini, di mana video ini akan sedikit menjelaskan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit latar belakangnya. Belakangan ini penggunaan bahasa Indonesia baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan fiksi sudah mulai mengalami interferensi dan mulai bergeser digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Dengan pemakaian bahasa gaul, pemakainya akan dikatakan orang modern atau orang kota. Penggunaan bahasa gaul dalam masyarakat luas di Indonesia tentunya berdampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang. Saat ini masyarakat sudah banyak menggunakan bahasa gaul dan parahnya lagi generasi muda sekarang tidak lepas dari penggunaan bahasa gaul ini. Penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja dan anak muda sudah sangat luas dan sudah memprihatinkan karena bahasa gaul yang mereka gunakan sudah aneh-aneh. Penggunaannya sudah tidak tahu tempat dan suasana dan dengan siapa mereka berbicara. Seharusnya anak muda sekarang sudah mengerti dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, berarti kita sudah menjunjung tinggi bahasa persatuan sebagaimana dicantumkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya ada definisi bahasa. Bahasa secara terminologi diartikan sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Selanjutnya, menurut Keraf dalam buku Semara Padipa, bahasa diartikan sebagai kunci pokok bagi kehidupan manusia di dunia ini, karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, bahasa juga mencakup sistem lambang bunyi yang arbitrer dan sistem bunyi yang memiliki arti serta makna. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul sendiri diartikan sebagai jumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Struktur pemakaian bahasa gaul. Pada dasarnya ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang dipendekkan melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek. Adapun contoh struktur pemakaian bahasa gaul adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan awalan e, kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi e. Selanjutnya yang kedua, sisipan e kata teman merupakan bentukan dari kata teman yang huruf vokal a menjadi e. Contoh penulisan bahasa gaul. Yang pertama ada gue atau gua digunakan untuk menyebut saya. Yang kedua ada lo atau lu digunakan untuk menyebut anda atau kamu. Yang ketiga ada lebay, merupakan hiperbola dan singkatan dari kata berlebihan. Yang keempat, ada garing. Kata ini merupakan kata dari bahasa Sunda yang berarti tidak lucu. Yang kelima, hoax. Hoax diartikan sebagai berita palsu. Yang keenam ada mager. Mager adalah singkatan dari malas gerak. Dan yang ketujuh ada lol, merupakan singkatan dari laugh out loud yang berarti tertawa terbahak-bahak. Selanjutnya, pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin merajalela dan terus muncul bahasa gaul yang baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan penggunaannya
Bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut merupakan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun banyak orang yang menggunakan bahasa gaul yang dalam konteksnya tidak sengaja. Eksistensi bahasa Indonesia. Dengan adanya bahasa gaul di zaman sekarang ini, perkembangan bahasa Indonesia pun jadi kian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak, dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kosakata Indonesia, serta faktor bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinalitas bahasa Indonesia yang kian mengkhawatirkan, dan penggunaan tata bahasa yang kian serampangan, baik tulisan maupun lisan. Kebahasaan kita menjadi seperti pasar, di mana semua bahasa bercampur baur. Selanjutnya ada cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Diperlukan sosialisasi untuk anak-anak dan remaja dalam penggunaan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul. Karena itu memang suatu proses dalam psikologisnya. Hal yang dapat kita lakukan yaitu pertama, memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar. Kedua, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, seperti mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Dan yang ketiga, inisiatif dari diri sendiri yang kuat. Ya, kita kira sampai pada kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya jelaskan adalah keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain kita tidak bisa mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja. Karena perkembangan fisiologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah, tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Adapun saran yang dapat saya berikan agar bahasa Indonesia tetap eksis di kalangan anak-anak dan remaja, yaitu yang pertama, hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih kepada anak-anak dan remaja. Yang kedua, mulailah dari diri sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya. Yang ketiga, para remaja dan anak muda harus bisa menggunakan dan biasa menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sesuai dengan kaidahnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, dalam forum resmi hendaknya masyarakat, khususnya para remaja dan anak muda, tetap menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku. Dan yang terakhir, media-media cetak atau elektronik harus tetap menggunakan tatanan bahasa Indonesia yang baku dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Ya, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah referensi dari saya membuat materi ini. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, mohon maaf. Terima kasih.